Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Malam di desa Permata Biru begitu sunyi. Langit kelam tanpa bintang. Dan angin berhembus pelan membawa suara gesekan dedaunan kering yang berserakan di jalan tanah. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar tangisan pilu memecah udara. Suara itu berasal dari rumah kecil milik Bu Surti, seorang janda sederhana yang hidup bersama anak gadisnya, Laras. Warga yang mendengar tangisan itu segera bergegas keluar. Dengan obor di tangan, mereka berlarian menuju sumber suara. Ketika sampai, mereka melihat Laras berdiri di depan pintu rumahnya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, dan matanya sembab. Tapi yang paling mengejutkan adalah perutnya yang membuncit. Jelas bahwa ia sedang mengandung. Seisi desa langsung heboh. Bisik-bisik berubah menjadi sorak dan teriakan. "Siapa yang melakukan ini padamu, Laras?" tanya salah satu warga. Laras menunduk, menahan air mata, lalu dengan suara lirih menjawab, "Itu anak kakek Harun." Jawaban itu membuat seluruh desa gempar. Kakek Harun, tukang kayu tua yang dikenal pendiam dan lemah, warga langsung terbakar amarah. Tanpa pikir panjang, mereka menyerbu rumah kakek Harun, yang malam itu sedang duduk di beranda, tak tahu menahu apa-apa. Tanpa diberi kesempatan menjelaskan, kakek Harun ditarik kasar, diseret ke balai desa dengan wajah bingung dan ketakutan. Di tengah pekatnya malam, cahaya obor menyinari ekspresi muramnya. Fitnah telah dilemparkan, dan badai belum menunjukkan tanda-tanda akan reda. Balai desa malam itu berubah menjadi ruang pengadilan tanpa hukum. Obor-obor ditancapkan di sekeliling bangunan kayu sederhana itu, memantulkan cahaya kemarahan di wajah-wajah warga yang berkerumun. Di tengah ruangan, kakek Harun duduk di kursi kayu reot dengan tangan terikat kasar ke belakang. Wajahnya penuh kebingungan, dadanya naik turun menahan napas cemas. "Aku tak tahu apa-apa. Aku bahkan jarang bicara dengan Laras," serunya parau, mencoba menjelaskan. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan massa. Tak seorang pun sudi mendengar. Mereka telah buta oleh amarah, tuli oleh desas-desus. Rojali, pemuda berbadan kekar dengan sorot mata penuh benci, berdiri di depan kerumunan. Dialah yang paling vokal sejak malam sebelumnya, mengompori warga agar bertindak tegas. "Sudah cukup basa-basi. Besok pagi kita cambuk dia di lapangan. Biar jadi pelajaran buat semua lelaki tua mesum," teriaknya lantang. Warga bersorak menyambut usul itu. Sorak yang lebih mirip pekikan kebencian. Kepala desa hanya diam, tertekan oleh desakan massa yang tak mau menunggu bukti. Bahkan tokoh-tokoh desa yang biasanya bijak pun seolah tersihir oleh arus fitnah. Malam itu, kakek Harun duduk terpaku, matanya menatap langit yang mulai berawan. Hatinya teriris. Dituduh atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan, oleh gadis yang bahkan ia anggap seperti cucunya sendiri. Di sudut hatinya, ia bertanya-tanya, "Mengapa Laras? Mengapa dia menyebut namaku?" Desa Permata Biru telah berubah, bukan lagi tanah yang tenang, tapi medan fitnah yang mematikan. Dan malam itu, sang waktu seolah berjalan lambat, menunggu pagi yang akan membawa hukuman tak berdasar. Pagi menjelang dengan langit muram. Awan gelap menggantung di atas desa Permata Biru, seolah menyimpan amarah langit yang belum tumpah. Warga sudah berkumpul di lapangan desa, membentuk lingkaran di sekitar tiang kayu yang berdiri tegak. Di tengah kerumunan, kakek Harun dibawa dengan tangan terikat dan tubuh lemas. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat, tapi matanya tetap tenang, seakan pasrah, atau mungkin masih berharap keajaiban turun. Rojali berdiri gagah di samping tiang, menggenggam rotan tebal di tangannya. "Hari ini, keadilan untuk Laras akan ditegakkan," teriaknya lantang. Warga bersorak, meski di antara mereka sudah mulai tumbuh bisik-bisik ragu. Ada yang melihat wajah kakek Harun yang terlalu polos untuk seorang penjahat. Tapi suara massa lebih keras daripada suara hati. Rojali mengangkat cambuk tinggi,
siap menghantam punggung kakek Harun. Tapi sebelum cambuk itu turun, suara menggelegar menghentikan segalanya. Petir menyambar tiang besi di pinggir lapangan. Cahaya menyilaukan membuat semua orang menjerit dan menunduk. Suara ledakan menyusul, memekakkan telinga. Rotan di tangan Rojali terlepas, terpelanting ke tanah. Seketika, api kecil muncul dari tumpukan daun kering lalu padam begitu saja. Hujan turun deras. Tak seperti gerimis, tapi seakan langit marah dan menangis sekaligus. Warga panik berlarian. Ada yang menyebut nama Tuhan, ada yang hanya diam membatu. Ini pertanda, bisik seorang ibu tua. Mungkin, kakek Harun tak bersalah. Kepala desa melangkah maju, wajahnya tegang. Tunda hukuman. Ini bukan waktu yang tepat, ujarnya pelan. Tak ada yang membantah. Alam seolah ikut campur. Dan hari itu, eksekusi pun gagal. Bukan karena belas kasih manusia, tapi karena langit menolak ketidakadilan. Sejak peristiwa petir dan hujan deras yang membatalkan eksekusi, suasana desa Permata Biru berubah. Warga mulai saling memandang dengan ragu, bisik-bisik menyebar, dan tatapan ke arah kakek Harun kini tak lagi penuh benci, melainkan penuh tanya. Beberapa mulai bertanya dalam hati, mungkinkah mereka telah salah? Ustaz Fahmi, tokoh agama yang dihormati di desa, merasa gelisah. Ia menyendiri di langgar kecil, memikirkan segala yang terjadi. Petir bukan hal biasa, dan kebetulan yang terlalu sempurna jarang datang tanpa maksud. Ia pun mulai menyelidiki secara diam-diam. Ia memperhatikan Laras, gadis yang terlihat makin murung dan mudah menangis. Ia kerap termenung di teras rumah, kadang memegangi perutnya sambil terisah. Ustaz Fahmi juga melihat Rojali beberapa kali mengunjungi rumah Bu Surti saat malam, dengan wajah tegang dan nada bicara memaksa. Kecurigaan tumbuh. Ada yang disembunyikan. Hingga suatu malam yang sunyi, Laras menjerit kesakitan. Warga membantu membawa bidan desa ke rumah Bu Surti. Laras melahirkan bayi laki-laki mungil, namun tubuh Laras sangat lemah. Di tengah tubuh yang terguncang, Laras memanggil Ustaz Fahmi dan ibunya. Dengan air mata menetes dan suara yang bergetar, Laras akhirnya berkata, "Maafkan aku, bukan kakek Harun. Bukan dia. Rojali yang melakukannya. Dia ancam aku. Dia bilang akan membunuh ibu kalau aku bicara." Bu Surti langsung menangis keras. "Kenapa kau diam selama ini, Nak?" tanyanya sambil memeluk Laras. Wajah Ustaz Fahmi mengeras. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul. Dan satu nama yang selama ini memprovokasi warga justru menjadi pelakunya. Pagi itu, desa Permata Biru kembali gempar. Bukan oleh fitnah atau kemarahan, melainkan oleh kenyataan pahit yang perlahan terkuak. Pengakuan Laras malam sebelumnya telah menyebar cepat dari mulut ke mulut. Rojali, pemuda yang selama ini lantang memprovokasi hukuman terhadap kakek Harun, ternyata adalah pelaku sesungguhnya. Ustaz Fahmi segera menghadap kepala desa. Ia membawa kesaksian Laras dan Bu Surti, lengkap dengan catatan dari bidan yang menyaksikan pengakuan itu. Atas persetujuan kepala desa, bayi Laras dibawa ke kota untuk tes darah oleh tim medis puskesmas kecamatan. Hasilnya menguatkan segalanya. Golongan darah bayi itu sama sekali tidak cocok dengan kakek Harun. Bahkan secara genetis mustahil memiliki hubungan. Bukti pun mengunci kebenaran, kakek Harun benar-benar tidak bersalah. Warga desa berkumpul kembali di balai desa. Namun kali ini dengan wajah tertunduk. Kakek Harun duduk di sana. Kali ini bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai korban. Tubuhnya masih lemah, namun sorot matanya tajam, tenang, dan penuh luka yang tak terlihat. Rojali dibawa ke depan warga, diikat seperti dulu kakek Harun diikat. Ia menunduk, tak berkata apa-apa. Kepalanya tertunduk dalam, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sadar tak bisa lagi lari dari kebenaran. "Dulu kau minta cambuk dijatuhkan pada orang tak bersalah," kata kepala desa dingin. "Hari ini, keadilan itu kembali padamu." Cambuk digenggam oleh penjaga desa. Tak ada sorak-sorai, hanya keheningan. Setiap cambukan yang mendarat di punggung Rojali seolah menjadi penebus bagi dosa kolektif desa itu, atas penghakiman tanpa bukti, atas bisu yang memilih diam. Setelah hukuman dijalankan, kepala desa berdiri di hadapan kakek Harun. Dengan suara berat ia berkata, "Atas nama seluruh warga,
Kami meminta maaf. Kami hilaf. Kami buta oleh amarah. Kakek Harun hanya memandang mereka sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku maafkan. Tapi ingatlah, jangan biarkan kebohongan memimpin amarah. Karena sekali fitnah ditebar, luka yang ditinggalkan tak selalu bisa sembuh. Waktu berjalan, dan luka yang sempat membelah desa Permata Biru mulai perlahan pulih. Setelah badai fitnah yang nyaris menghancurkan hidup seorang kakek tua, warga mulai belajar menundukkan ego dan memperbaiki diri. Mereka tidak bisa menghapus masa lalu, tapi mereka bisa memastikan kesalahan itu tak terulang. Kakek Harun kini kembali tinggal di rumah sederhananya di ujung desa. Rumah yang dulu sepi kini sering didatangi warga, bukan karena rasa iba, tapi karena hormat. Anak-anak datang setiap sore, duduk melingkar di beranda, mendengarkan kisah-kisah penuh hikmah dari lelaki yang pernah dijerat oleh kejamnya tuduhan. Mereka menyebutnya Eyang Harun dengan penuh sayang. Bu Surti dan Laras pun perlahan diterima kembali. Meski berat, banyak warga mulai menyadari bahwa korban dalam kejadian ini bukan hanya kakek Harun, tapi juga Laras, seorang gadis muda yang hidup dalam ketakutan, ditekan oleh ancaman dan kebohongan. Kini, dengan bayinya di pelukan, Laras sering terlihat duduk di pelataran rumah, menatap langit dengan tatapan damai. Ustaz Fahmi tak henti mengingatkan. Dalam setiap khutbah Jumat, ia menyisipkan pesan tentang bahaya fitnah dan pentingnya menahan lidah serta emosi. Fitnah, katanya suatu hari, lebih kejam dari pembunuhan. Ia membunuh tanpa darah, menyayat tanpa pisau, tapi efeknya menghancurkan jauh lebih dalam. Kepala desa membentuk kelompok mediasi, agar tiap masalah warga dapat didengar dan diselesaikan secara adil. Para tetua desa kembali dihormati, dan balai desa kini bukan lagi tempat penghakiman massa, tapi ruang diskusi dan musyawarah. Malam-malam di desa Permata Biru kembali tenang. Langitnya cerah, bintang-bintang bersinar seolah ikut bersaksi atas kembalinya kedamaian. Di sebuah beranda yang hangat, kakek Harun tersenyum menatap cahaya lentera. Karena di ujung luka yang dalam, ia tahu, kejujuran selalu menemukan jalannya untuk bersinar.